puji terbaik. Menjadi remaja teladan demi panutan bagi setiap orang. Tunjukkan teladanmu dalam perkataan, dalam tingkah laku, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Menjadi remaja teladan demi haruslah menunjukkan karakter Kristus. Menjadi teladan dalam segala hal, citra remaja teladan gembira. Menjadi remaja teladan demi haruslah tahan uji, tekun, rendah hati. Semua harus melalui proses untuk meraih prestasi terbaik. Menjadi remaja teladan demi panutan bagi setiap orang. Oh, tunjukkan teladanmu dalam perkataan, dalam tingkah laku, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Menjadi remaja teladan demi panutan bagi setiap orang. Tunjukkan teladanmu dalam perkataan, dalam tingkah laku, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Menjadi remaja teladan demi haruslah menunjukkan karakter Kristus. Menjadi teladan dalam segala hal, citra remaja teladan gembira. Citra remaja teladan Terimalah sapaan hangat yang mau menyapa kita sekalian remaja dan pembina remaja Gemim. Shalom, Damai di hati. terpujilah nama Tuhan. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, tahukah kita bahwa kita itu berharga di mata Tuhan? Kalau kita tidak berharga, nah mungkin torang ada sampai saat ini. Dan percayakah kita bahwa kita ada hari ini semua berkat kemurahan Tuhan? Mengaku percaya, mari dengan iman katakan haleluya, puji nama Tuhan yang telah memelihara dan mengasihi kami. Dan di kesempatan yang indah ini, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memuliakan dan mengagungkan namanya, serta sujud menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya mengajak kita semua untuk berdiri
Dan secara bersama-sama dengan segenap hati kita angkat pujian bagi Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan. Hati kami telah siap. Kami mau beribadah kepadamu. Kami percaya Engkau hadir saat ini. Dan biarlah ibadah remaja Jemaat Gemim Shalom Suluun jadilah dalam nama Allah Bapa yang mengaruniakan anaknya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus penghibur ketiganya yang esa. Amin. Kita angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini mari sejenak kita merenungkan kehidupan kita. Sudahkah kita sebagai adik-adik remaja mampu menunjukkan sikap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang setia? Dengar-dengaran kepada orang tua dan pembina remaja, serta mengasihi Tuhan. Sudahkah kita sebagai kakak-kakak pembina remaja menjalankan tugas pelayanan kita dalam mendidik dan membina adik-adik remaja untuk menjadi mereka berakar dan bertumbuh berbuah bagi Kristus? Jawablah semuanya di hadapan Tuhan. Ketahuilah Dia yang Maha Tahu semua isi hati kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Oleh karena itu, marilah dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan dan mengakui setiap perbuatan dosa kita sambil kita angkat satu pujian. Kau berikan kesempatan.
Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, firman Tuhan dalam Nehemia 9 ayat 17 berkata, Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kita bernyanyi. Besar anugerah-Mu. Kita akan mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang akan direnungkan oleh Kak Firsa Londo. Dengan kasih dipersilakan. Adik-adik remaja dan rekan-rekan pembina yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur berkata, "Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Aku akan bergemar dan ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu takkan kulupakan." Seperti pemazmur mengungkapkan kegemarannya terhadap firman Tuhan, maka marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan, kasih sayang yang tetap terus Tuhan nyatakan di dalam perjalanan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami remaja dan pembina Jemaat Gemim Shalom Suluun boleh berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, kami lagi mau mempersiapkan diri kami untuk ada di dalam persekutuan yang memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami di saat ini, agar firman-Mu boleh kami mengerti dan kami pahami. Terlebih kami sebagai adik-adik remaja boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik remaja dan rekan-rekan pembina yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab. Di sepanjang minggu yang berjalan ini kita menggumuli di dalam kitab Ulangan pasal pertama ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-18. Sekali lagi Ulangan pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-18. Di bawah perikop riwayat pengangkatan hakim-hakim.
Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan pikiranmu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku akan memerintahkan kepada hakim-hakimmu demikian. Berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan kamu memandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Janganlah gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan Allah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Adik-adik remaja dan rekan-rekan pembina yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang boleh hadir di saat ini ada di dalam satu persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Adik-adik remaja dan rekan-rekan pembina, tentu kita yang boleh hadir di saat ini merasa sukacita yang besar, karena Tuhan masih menuntun kehidupan kita, menikmati anugerah-Nya, menikmati kesempatan yang boleh Tuhan berikan sampai saat ini. Walaupun kita masih dalam suasana yang masih menggumuli wabah COVID-19, tetapi dalam satu kerinduan kita untuk ada bersekutu memuliakan nama Tuhan. Adik-adik remaja dan rekan-rekan pembina yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita saat ini menceritakan bagaimana Musa mengangkat orang-orang untuk menjadi mitranya dalam pelayanannya, yang akan membantu pekerjaan pelayanan, yaitu membawa orang atau bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah Kanaan. Ketika mereka sampai di sebelah timur Sungai Yordan dan siap memasuki tanah Kanaan, Musa berbicara kepada mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang mereka lakukan, karena di dalam perjalanan mereka sering memberontak kepada Allah, sehingga membuat Musa menjadi marah, dan Musa memperingatkan mereka untuk tidak memberontak dan kembali kepada jalan yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika Musa diperhadapkan dengan kehidupan yang harus membawa orang Israel 40.000 orang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tentu sebagai manusia, Musa adalah manusia yang lemah. Dia tentu
memiliki keterbatasan dan kelemahan. Untuk itu Musa memilih beberapa orang untuk menjadi mitranya dalam pelayanannya, untuk mengurus beberapa orang, agar supaya pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh Musa boleh berjalan dengan baik. Tentu di dalam memilih beberapa orang ini, Musa tidak sembarangan. Musa memilih beberapa orang yang tentu memiliki kebijaksanaan dan orang yang berpengalaman. Musa tidak sembarang memilih orang atau asal-asal pilih orang. Jadi pada ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Musa mengambil kepala suku, yakni orang bijaksana dan berpengalaman. Jadi orang-orang seperti itulah yang dipilih Musa menjadi mitra dalam pelayanannya untuk membantu pekerjaannya, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Adik-adik remaja dan rekan-rekan pembina yang dikasihi oleh Tuhan, tanggung jawab yang besar yang dipikul oleh Musa menjadi tolak ukur kehidupan kita di saat ini. Tentu di dalam situasi yang sulit ini, kita memiliki tanggung jawab yang besar. Sebagai seorang remaja, tentu kita memiliki tanggung jawab untuk belajar di rumah masing-masing. Belum bisa belajar di sekolah atau cuma belajar lewat handphone. Memiliki tanggung jawab yang besar. Tentu sebagai remaja ada juga orang yang dipilih menjadi pembantu dalam sekolah atau di dalam studi kita. Membantu para guru-guru yang ada menjadi ketua dan wakil ketua kelas. Tentu itu juga memiliki tanggung jawab yang besar. Tentu kita melihat apa yang dikerjakan oleh Musa. Dia tidak memikul tanggung jawabnya sendiri, tetapi dia memakai beberapa orang menjadi mitranya untuk memikul tanggung jawab yang besar. Sama-sama bekerja demi menyukseskan apa yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupannya, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Sebagai suatu lembaga juga kita menyadari bahwa kita sebagai satu komisi pelayanan remaja Jemaat Gemim Shalom Suluun, tentu kita memiliki seorang yang dipilih atau yang dipercayakan untuk memimpin, untuk membina, untuk mengarahkan adik-adik remaja. Tentu kita memiliki seorang penatua, kita memiliki komisi-komisi yang ada pun kakak-kakak pembina. Di dalam perjalanan kehidupan tidak mungkin penatua mau berjalan sendiri. Tidak mungkin cuma komisi yang bekerja. Tentu mesti ada kerjasama yang baik. Baik dari penatua, dari komisi dan pembina yang ada. Kerjasama yang baik pula dari adik-adik remaja. Tetapi tanpa orang sadari di dalam kehidupan sehari-hari, banyak adik-adik remaja yang bersikap pandang enteng, bersikap masa bodoh. Kalau cuma kakak pembina yang bapanggil mau pergi masa ibadah, masa bodoh. Bukan kok penatua yang bapanggil, cuma kakak pembina biar kita nak pergi. Itu banyak kali ditemui pada adik-adik remaja. Siapa nih mau pergi ibadah? Kakak pembina dah panggil, mar kita kok suka penatua yang bapanggil. Jadi tidak ada kerjasama yang baik di dalam kehidupan satu persekutuan remaja. Kalau kata penatua mau panggil baru mau iko. Kalau cuma kakak pembina yang bapanggil nih mau, atau cuma teman yang bapanggil nih mau. Jadi orang punya tanggung jawab, komisi juga punya tanggung jawab, kakak-kakak pembina punya tanggung jawab. Begitupun dengan adik-adik remaja. Jadi orang dituntut untuk saling menghargai,
saling mensupport, saling juga baku kasih ingat untuk kehidupan satu komisi yang berjalan dengan baik. Tentu tidak mungkin Penatua cuma mau bekerja sendiri tanpa komisi. Penatua juga memiliki tanggung jawab yang lain, mengarahkan satu komisi pelayanan remaja, adik-adik remaja yang ada ratusan orang. Tidak mungkin Penatua mau berjalan sendiri. Tidak mungkin cuma Penatua yang mau panggil-panggil itu adik remaja. Tentu dibutuhkan tanggung jawab yang besar juga dari adik-adik remaja untuk menghargai Penatua, menghargai komisi dan kakak pembina. Jangan sampai esok-esok mau dapat dengar kiapa sunat jam masuk ibadah karena bukan Penatua yang dia panggil, cuma komisi, cuma kakak pembina, malas dia pergi lantaran kakak pembina yang dia panggil. Jadi saling menghargai agar supaya suatu persekutuan yang memuliakan nama Tuhan akan selalu berjalan dengan baik. Kita berjalan bersama-sama, Penatua, komisi, pembina dan adik-adik remaja berjalan bersama-sama untuk membangun satu persekutuan, untuk membangun satu pelayanan dengan Tuhan, agar apa yang diprogramkan, apa yang direncanakan oleh komisi remaja itu semua akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Kalau cuma komisi remaja yang aktif, tidak ada adik-adik remaja atau cuma pembina yang aktif, tidak mungkin satu pelayanan yang baik akan tercipta. Jadi marilah orang sebagai adik-adik remaja saling menopang, saling membantu pelayanan yang ada di komisi pelayanan remaja. Kalau kakak pembina yang japanggil mau masuk ibadah, mari orang jahargai. Kalau cuma teman panggil masuk ibadah, hargai. Begitupun kalau Penatua panggil masuk ibadah dan komisi. Karena satu pelayanan akan berjalan dengan baik ketika semua struktur organisasi di dalamnya bekerja sama. Karena kita tahu bersama pelayanan yang sesungguhnya diberikan kepada yang mempunyai pelayanan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 116 ayat 12 dan 17a berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukurku kepadamu. Mari dengan penuh sukacita kita menopang pelayanan dan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda syukur kita atas setiap kasih dan anugerahnya. Sambil memberi persembahan, kita angkat satu pujian, sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang kamu cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudah
maka yang terbaikmu berikan kepada Yesus Tuhanmu. Kita akan berdoa syafaat dan doa akan dipimpin oleh Kak Firsa Londo. Dengan kasih dipersilakan. Saat ini kita akan berdoa syukur dan syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang indah yang boleh teralami di saat ini. Kami, kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja boleh terkumpul satu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah, tadi kami telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan itu boleh terpakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tadi kami pun telah mendengar sebagian dari sabda firman-Mu. Bagaimana kami hidup untuk saling menopang, saling membantu, untuk menyukseskan satu pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah, mampukanlah kami untuk terus memberlakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi adik-adik remaja yang saat ini belum berkesempatan hadir, mereka yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang akan menjamah kehidupan mereka, Tuhan yang akan memberkati kehidupan mereka, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. Mereka pun yang belum sempat hadir, mereka yang masih mengeraskan diri untuk beribadah bersama-sama dengan kami, kiranya Tuhan yang akan mengetuk pintu hati mereka, agar di lain waktu mereka boleh lagi beribadah, memuji serta memuliakan nama-Mu dalam satu persekutuan remaja Jemaat Gemim Shalom Seluun. Bapa yang baik, kami berdoa untuk komisi pelayanan remaja yang ada di Jemaat Gemim Shalom Seluun ini, mulai dari penatua, komisi yang ada, pembina yang ada, sampai kepada kami seluruh remaja. Kiranya Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kami, memberikan hikmat kepada penatua sebagai penanggung jawab komisi remaja yang ada di Jemaat Gemim Shalom Seluun. Memberikan dia kesehatan serta kekuatan di dalam dia menjalankan tugas tanggung jawab dan pelayanannya. Kiranya semuanya dia lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati pun komisi yang ada. Kiranya kami boleh saling menopang, saling membantu dalam satu pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, yang saat ini sedang menggumuli wabah COVID-19. Kiranya Tuhan yang akan tetap terus memelihara kehidupan kami. Tuhan tetap terus menjaga kehidupan kami. Sehat-sehatkan kami dan kuat-kuatkan kami. Berkati pun mereka yang saat ini sedang bergumul, sedang berjuang melawan virus COVID-19 yang sedang mereka derita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, makanan dan minuman yang mereka makan. Kiranya apa yang mereka makan dan minum, itu semua boleh mendatangkan kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan pemimpin gereja kami, mulai dari pendeta yang ada, guru agama, penatua syamas yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan para pelayan kami. Tuhan memberkati segala apa yang mereka kerjakan. Kiranya mereka tetap di dalam sukacita untuk melayani Tuhan. Bapa yang baik, memberkati juga kehidupan para pemimpin negara kami. Kiranya mereka diberikan kesehatan dan kearifan, agar mereka boleh memimpin kehidupan kami sebagai masyarakat yang ada. Memberkati pun segala cita-cita dan harapan
dari adik-adik remaja yang ada yang boleh sempat hadir di saat ini, memberkati apa yang mereka cita-citakan, memberkati usaha dan upaya mereka untuk menggapai cita-cita dan harapan mereka. Inilah doa kami Tuhan, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di saat ini, kita akan nyanyian penutup kita. Diundang semuanya bangkit berdiri. Tuhan, Kau menyenangkanmu. Aku mau menyenangkanmu. Kita memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian.